di mimbar di Pariaman lah sampean tabu itu sase. Bukan dari Islam, itu ajaran Syiah dan Syiah bukan Islam. Di mimbar amu sabu itu di mimbar. Kalau ada pemko-pemko yang nak ketujuh jo ceramah ambo sudah ceramah ko duduk bersama. Itu budaya jahiliyah saya sebutkan. Ya. Kenapa demikian? Yang pertama, ritual-ritualnya itu banyak ritual syirik. Mambiak tanah lah ke dalam sungai, mambiak batang pisang, nanti dihoyak-hoyak tabui, hoyak Husain katanya. Tidak ada yang merayakan hari kematian Hasan Husain kecuali orang Syiah. Dan Syiah itu bukan Islam. Dan itu menjadi kebanggaan orang Pariaman. Saya katakan, itu penghinaan kepada Rasulullah. Karena apa? Melihat kondisi dunia, bukan hanya negeri kita, dunia hari ini Pak Ibu sekalian. Seakan-akan kita sudah berada seperti apa yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda dalam dari Thauban radhiyallahu anhu, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qail wa min kilati nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum katsir walakinnakum kagutha'is sail. Wa la yanza'anna Allah min suduri aduikum mahabbata minkum. Wala yaqdhifanna Allah fi qulubikum alwahan. Faqala qail wa mal wahan ya Rasulullah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rasulullah bersabda, akan datang suatu zaman nanti kalian umat Islam akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Sekalian, ini Rasulullah sampaikan 1400 tahun yang lalu ketika beliau yang masih memimpin umat Islam di masa-masa jayanya. 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah menyampaikan kepada umatnya, kepada para sahabat yang sampai kepada kita hari ini dari hadis Rasulullah, akan datang suatu zaman nanti kalian umat Islam akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Ini merupakan kalimat majas perumpamaan Pak Ibu sekalian. Seumpamanya ini sepotong roti Pak Ibu sekalian. Apabila sepotong roti ini diletakkan di depan orang-orang yang lapar, maka niscaya orang akan berebut siapa yang akan bisa mengambil roti ini terlebih dahulu. Ketika roti ini ada di tangan orang lain, maka yang lain pun akan berusaha merampasnya. Ya. Kemudian yang lain pun juga ikut berpartisipasi untuk merebut roti ini hingga akhirnya apa? Roti ini akhirnya menjadi serpihan-serpihan kecil hancur berserakan Pak Ibu sekalian. Itulah yang dimaksud Rasulullah nanti akhir zaman nanti, suatu zaman nanti umat Islam akan hancur sehancur-hancurnya. Yang Rasul bukan umat Islam, bukan agama Islamnya Pak Ibu sekalian. Kalau agama Islam tidak akan hancur. Apapun makar orang ingin menghancurkan Islam, Islam tidak akan hancur. Karena apa? Islam itu agamanya Allah, Allah yang menjaganya. Tetapi kata Rasulullah, umatku, umat Islam akan hancur. Mohon maaf Ibu sekalian, mari kita lihat sejarah. Di benua Eropa sekarang Pak Ibu sekalian, benua Eropa mayoritas penduduknya beragama apa di benua Eropa hari ini? Mayoritas beragama Kristen ya. Tahu enggak dulu? Dulu di Eropa itu mayoritas Islam Pak Ibu sekalian. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian dengar hari ini negeri Spanyol, yang orang tahu kalau sekarang Spanyol negeri apa? Negerinya sepak bola. Padahal Spanyol itu dulu namanya Andalusia Pak. Ya. Negeri yang makmur ketika itu, ya, puncak kejayaan umat Islam itu di situ. Perguruan tinggi pertama di dunia itu di Andalusia, tepatnya di Cordova. Ya. Pak Ibu sekalian, 800 tahun Islam berkuasa di situ di Eropa. Ibu kotanya negerinya Andalusia, menguasai negeri-negeri Eropa sampai ke Afrika, ke Asia ketika itu Pak Ibu sekalian. 800 tahun berjaya, berkuasa. Namun akhirnya Islam habis sehabis-habisnya. Sampai sekarang ya masih Islam menjadi penduduk yang minoritas tertindas di Eropa. Itu sudah terbukti ya Bapak sekalian.
Kemudian dikala runtuhnya khilafah Turki Utsmani tahun 1924 di Turki. Dan Turki itu di benua apa? Juga di benua Eropa, Bapak sekalian. Ya. Hingga akhirnya khilafah Turki Utsmani runtuh, ya. Dikuasailah Islam ketika itu oleh Mustafa Kemal Atatürk yang mengaku beragama Islam. Tapi apa yang dibuat Kemal Atatürk? Salah satunya apa? Mengganti kumandang azan berbahasa Arab dengan berbahasa Turki. Azan dipakai dengan bahasa Turki. Ya. Pernah dengar Bapak Ibu sekalian? Ya. Sampai perguruan-perguruan sekolah-sekolah agama ditutup, wanita-wanita berjilbab dilarang. Mustafa Kemal Atatürk. Hingga akhirnya mayatnya pun bangkai sekarang busuknya setengah mati, busuknya dihinakan Allah di dunia Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi kembali kepada hadis Rasulullah tadi, akan datang suatu masa nanti kalian akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Lantas ada sahabat yang bertanya, apakah ketika itu umat Islam jumlahnya sedikit? Apakah ketika itu umat Islam minoritas? Apa kata Rasulullah? Bahkan ketika itu kalian mayoritas. Tapi mayoritasnya kalian tak berkualitas. Kalian mayoritas tapi dikuasai oleh orang yang minoritas. Ya, Bapak sekalian. Terjadi enggak hari ini seperti begitu? Negeri-negeri yang mayoritas berpenduduk Islam tetapi diarahkan oleh orang-orang minoritas. Ya, Bapak sekalian. Lantas apa kata Rasulullah? Dan Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Jadi musuh itu awalnya takut kepada umat Islam. Tapi Allah cabut rasa takut mereka. Ya. Nah, dari perkataan ini, dari perkataan hadis Rasulullah ini terungkaplah perkataan seorang tokoh Yahudi bernama Goldamir. Apa kata Goldamir? Seorang tokoh Yahudi mengatakan, kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Nah, coba lihat masjid kita ini, Pak. Masjid kita ini waktu Jumat penuh enggak? Sampai ke atas enggak, Pak? Kalau Jumat? Enggak, di bawah saja. Penuh di bawah ya. Jumat ya. Sampai keluar enggak? Ya. Hari Jumat penuh. Subuhnya berapa sah, Pak? 2 penuh atau 1,5? Penuh 2 saf. Pertanyaannya, di antara yang datang yang memenuhi 2 saf itu rata-rata berapa umurnya? Rata-rata berapa umurnya? Maka kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang beriman, lihat waktu subuh. Siapa yang rutin datang waktu subuh, itulah orang beriman. Seperti yang saya katakan tadi, sayangnya di zaman sekarang yang beriman tuh orang-orang tua. Para pensiun, syukur masih beriman dia para pensiun itu. Ini ada sudah pensiun nggak tahu diuntung juga lagi nggak suka ke masjid. Lah mau bon tanah, lah mau mati, lah bau ban. Ndak juga barang kayak musaji le, ndak tahu diuntung. Ya. Bukannya mengadu kepada Allah, Pak Ibu sekalian di masa-masa tua ini. Ada juga yang masih happy-happy juga le. Ya. Pak Ibu sekalian. Maka kata Buya Hamka, lihat waktu subuh. Siapa yang rutin? Yang rutin ini Pak, bukan yang sesekali. Ya. Maka benar kata Rasulullah, 2 sholat yang berat bagi orang munafik itu sholat Isya dan subuh berjamaah, Pak. Itu berat bagi orang munafik. Maka lihat, siapa yang sering tidak datang waktu Isya dan subuh, itu orang munafik. Pertanyaannya, waktu Jumat penuh sampai ke belakang. Waktu subuh cuma 2 saf, berarti selebihnya banyak munafik, selebihnya jamaah kita ini. Ya, jamaah Jumat yang memenuhi sampai ke belakang itu kebanyakan munafik karena apa? Subuh tidak datang dia. Itu kata Rasulullah, Pak, bukan kata saya. Padahal kalau dia sekali sholat bacanya nggak tanggung. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah katanya. Bangun subuhnya susah. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kata Goldamir, kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Jadi mereka mengukur kekuatan umat Islam dari jamaah subuhnya, Pak. Kalau jamaah subuhnya lengang,
sedikit, berarti negeri itu, komplek itu, warga di situ banyak orang munafiknya. Dan orang munafik ini musuh dalam selimut, Pak. Ya, musuh dalam selimut. Ya. Bapak Ibu sekalian, di awal ayat tadi Allah sebutkan orang kafir yang akan memerangi kita dengan berbagai macam cara. Sekarang kita dengar firman Allah surat Al-Baqarah ayat 109. Surat Al-Baqarah ayat 109. Ya, terjemahnya saja. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah mereka berlama dalam sampai Allah memberikan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tolong simak lagi, Pak, ya. Tolong dibaca lagi, mic-nya agak dekatkan sedikit. Perlahan bacakan. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali. Banyak sebagian ahli kitab. Ini Allah yang menyebutkan, Pak. Mayoritas ahli kitab. Siapa ahli kitab dimaksud? Siapa? Yahudi, Nasrani. Yahudi, Nasrani itu sebagian besarnya menginginkan agar kita ini murtad dari agama kita. Ya. Itu program orang kafir, Pak. Mohon maaf, ini bukan provokasi. Ini firman Allah. Percaya enggak Pak Ibu dengan firman Allah ini? Orang Yahudi Nasrani itu sebagian besar mereka menginginkan agar kita murtad dari agama kita. Ya. Jadi program mereka, bayangkan, pernah dengar enggak ceramah mantan-mantan pendeta yang mu'alaf? Dr. Yahya Waloni contohnya. Apa program mereka? Gaji pendeta itu, Pak, pendeta gajinya untuk Yahya Waloni itu puluhan juta gajinya, 30 juta gajinya. Kalau dapat memurtadkan orang Islam, bonusnya berapa juta? Ya. Hingga mereka berupaya ya untuk mengkristenkan orang Islam di Indonesia ini. Maka lihat, Pak. Dulu saya dengar lagu Rhoma Irama, ya, 145 juta penduduk Indonesia. Itu waktu saya kecil-kecil dulu, Pak, 145 juta. Sekarang sudah 200 juta sekian, ya. Itu ketika itu umat Islam, jumlah Islamnya berapa persen? 90%, Pak, betul nggak? Sekarang jumlah umat Islam berapa persen? 80 sekian persen. Berkurang atau bertambah? Berkurang jumlah umat Islam, Pak. Saya sebutkan juga dalam ceramah saya sampaikan info dari Majelis Ulama Indonesia di tahun 2005. Dr. Din Samsudin diundang ke Kota Padang untuk acara halal bihalal tahun 2005 di Gedung Bagindo Ajiscan di Kota Padang, dekat lapangan Merdeka Pasar Padang itu, Pak Ibu sekalian. Jalan Syekh Khatib Ali Minangkabawi. Di situ beliau menyampaikan di tahun 2005 sudah lebih 30 pendeta asli Minangkabau. Tahun 2005, Pak. Ini sekarang tahun berapa ini? 2024. Kira-kira pendetanya itu bertambah atau berkurang? Tahun 2005, 30 lebih pendeta asli Minangkabau. Bayangkan tuh. Tidak terbayangkan kita dulu yang kita anggap ini orang Minangkabau pasti Islam. Tidak ada orang Minangkabau yang kafir. Tapi faktanya, Pak, pendeta terbesarnya, tahu, Pak, siapa pendetanya? Pernah dengar enggak namanya? Yanuardi Koto, orang Lubuk Basung. Agam. Ya. Bahkan ketika dia membaca Injil itu, Pak, dengan baju kebesaran datua orang Minang dibacanya Injil itu. Untuk menunjukkan kepada dunia. Siapa yang bilang orang Minang ada Kristen? Nih pendeta nih orang Minang nih. Dengan baju kebesaran datua dibacanya Injil, Pak. Tahun 2005. Bayangkan. Bahkan sudah ada gereja khusus orang Minang di Jakarta sana. Bahkan ada pendeta di asalnya
Pangkalan. Pendeta Minangkabau di Jakarta, asalnya Pangkalan, saya lupa namanya. Itu membuat Injil berbahasa Minangkabau. Injil berbahasa Minangkabau, Pak. Jadi tidak susah-susah, tidak perlu belajar bahasa Arab. Lah ada Injil bahasa Minangkabau kini. Jadi kalau ada orang Minangkabau malih baca Quran, baca juga Injil bahasa Minangkabau tuh. Ya. Kemudian di tahun 2005 itu, Pak, 625 muda-mudi Minangkabau disekolahkan dapat beasiswa ke Majalengka untuk belajar Injil. 625 muda-mudi Minangkabau disekolahkan ke Majalengka untuk sekolah Injil gratis. Bayangkan, Pak. 2005 625 muda-mudi Minangkabau disekolahkan untuk belajar Injil. Kira-kira tamat mereka sekolah Injil tuh kemana mereka? Pulang kampung enggak? Apa targetnya? Targetnya kristenisasi. Baik sekalian. Itu sudah makar orang-orang kafir. Ini Allah yang menyebutkan ini, Pak. Sebagian besar ahli kitab itu menginginkan agar kita murtad dari agama kita. Ya. Karena apa? Karena kedengkian. Karena dengki aja sebenarnya. Sama seperti iblis. Iblis menyesatkan kita. Karena apa? Karena dengki kepada Nabi Adam alaihissalam. Aku dulu diciptakan, kenapa kok aku sujud pula kepada Adam? Iblis protes kepada Allah. Coba bayangkan. Hingga akhirnya dia bersumpah minta dipanjangkan umur untuk apa? Untuk menyesatkan anak cucu Adam sebanyak-banyaknya. Program hidup iblis menggoda manusia. Program orang kafir memurtadkan orang Islam. Ya. Al-Baqarah 120. Ya. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada Muhammad sebelum engkau. Ya, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela, orang Yahudi dan Nasrani kepada engkau umat Islam. Tidak akan pernah redha, tidak akan pernah rela Yahudi Nasrani kepada umat Islam. Jadi jangan bodoh-bodohan kita. Ini di zaman sekarang orang Nasrani Natalan, orang Islam pergi sholawatan. Ada nak nampak di YouTube? Bayangkan, bangga mereka sholawatan di gereja. Mengucapkan selamat Natal sama orang Nasrani. Kalau kita mengucapkan Islam nih, orang Islam mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani, sementara Natal itu merupakan hari kelahiran Nabi Isa yang mereka anggap itu anak Tuhan. Berarti kita orang Islam ya menyetujui bahwasanya Nabi Isa itu anak Tuhan. Ya. Banyak pejabat-pejabat hari ini demi mencari simpati orang-orang kafir mengucapkan selamat Natal. Bahkan salamnya saja pun bercampur-campur bahasanya. Tidak cukup Assalamualaikum, baca cara Hindu, baca cara Kristen, baca cara Yahudi. Ulama-ulama, tokoh-tokoh penguasa, pejabat-pejabat penjilat hari ini. Ya. Lihat tahun baru Masehi. Itu tahun baru siapa, Pak? Tahun baru Islam atau tahun baru Nasrani? Tahun baru Nasrani. Yang meramaikannya siapa? Yang meramaikannya agama apa? Agama Islam. Yang jual trompet siapa? Apa agamanya? Yang jual trompet di pinggir-pinggir jalan menjelang tahun baru, orang apa itu? Orang Islam. Yang beli trompet, yang niup trompet, bayangkan, baik. Betul enggak? Nggak usah jauh-jauh lah di Bukit Tinggi itu, Pak. Yang katanya adat bersih, sarak bersihkan kitabullah, sarak mengatar memakai. Di jam gadang tuh berkumpul orang tuh menjelang tahun baru, Pak. Bunyi jam gadang tuh teng teng teng. Tush. Satu malam 3 agama kafir kita turuti. Yang pertama, orang Nasrani
mengundang umatnya beribadah dengan apa? Dengan lonceng. Teng, teng, teng. Jam 12 malam bunyi lonceng itu. Teng, teng, teng. Langsung trompet tiup. Orang Yahudi memanggil umatnya beribadah dengan apa? Dengan trompet. Lantas keluar api, kembang api. Tush, 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 tush. Itu agama siapa? Mengambil beribadah dengan api. Agama Majusi. Satu malam banyak orang Islam yang murtad tanpa sadar. Dan itu setiap tahun berulang-ulang terus. Setiap tahun berulang-ulang terus. Betul tidak? Murtad tanpa sadar. Hingga banyak orang Minang ini bergaya kafir. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Anak muda kita hari ini. Anak-anak gadis kita ini hari ini. Siapa idolanya? Artis Korea. Betul enggak? Korea itu orang kafir banyak. Ya. Saking bangganya sama orang Korea kafir, banyak restoran-restoran Korea hari ini. Takashimura, Ikisoku. Itu bahasa Jawa Pak ya. Ikisoku. Itu bahasa Jawa itu. Iya. Yatuyaki. Tak apa-apalah makanannya hari ini. Makanan Korea. Ya. Kadang ibu-ibu nanti gaya bebas. Lambang-lambang artis Korea. Soneo. Tak apalah gitu kan. Ya. Bisa lihat. Apa istilahnya? Asalnya tahu. Sananya katanya. Ya. Sekarang anak-anak muda kita kiblatnya Korea. Wanita-wanita Korea itu tidak menutup aurat. Makanya lihat hari ini. Banyak wanita-wanita muslimah yang tak menutup aurat. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau di Pekanbaru ada CFD, ya. Car Free Day ya. Setiap hari Ahad ya. Ditutup jalan enggak? Ya. Kalau ada yang tidak berjilbab boleh jadi itu ya jemaatnya Santa Maria. Tidak berjilbab ya. Bisa jadi jemaat Santa Maria. Tapi kalau di Minangkabau, kok di Pariaman lah, kok di Bukit Tinggi lah, kok di Batu Sangka lah, kok di agama Ninjau lah. Ada padusi Minangkabau tidak berjilbab, agama padusi itu. Agama padusi itu yang tidak berjilbab tuh. Minang enggak? Kalau orang Minang pasti berjilbab. Pasti berjilbab. Karena apa? Syarat mengatur, adai memakai. Surat Al-Ahzab ayat 59. Wajib berjilbab bagi wanita muslimah. Bisa lihat. Ya. Surat Al-Baqarah 120 tadi. Tolong selesaikan lagi. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah jalih Al-Quran yang terbaik, Islam agama terbaik, tapi kita bangga niru-niru orang Yahudi, bangga niru orang Nasrani, maka Allah tidak akan menjadi pelindung bagi kita. Allah biarkan kita ini musnah. Kenapa? Kita bangga niru orang kafir. Oh, hari ulang tahun, tiup lilin. Banyak keluarga-keluarga Islam memperingati ulang tahun, tiup lilin, gaya orang kafir. Ulang tahun ke KFC, ulang tahun ke McD. Itu pendukung Yahudi. Bangga setiap tahun nama umur ulang tahun. Padahal ayahnya haji, ibunya hajah. Anaknya ulang tahun bangga, gaya orang kafir. Bayangkan. Ke haji tiap tahun, umroh tiap bulan, tapi niru orang kafir. Kenapa? Hajinya keulaan. Ini bulan Sapa Bogor, rami orang di kampung Bogor bulan Sapa Bogor, rami orang keulaan. 7 kali keulaan ke kuburan Syekh Burhanuddin sama dengan ibadah haji. Mangaka Makkah nawa.
Ya, keulaan juga lah. Ya. Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian. Tolong tanya sama ulama Minangkabau yang jujur. Tanya sama ulama Minangkabau yang jujur. Atau Bapak Ibu lah saya tanya hari ini. Sepakat tidak kalau sholat hukumnya wajib? Sepakat tidak kalau sholat hukumnya wajib? Sepakat ya. Kalau orang sakit boleh tidak tinggal sholat? Tidak boleh. Tetap wajib sholat. Kalau tidak bisa berwudu, tayamum. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa takbir mangga tangan dengan isyarat. Walau tangan tak bisa diangkat, tetap wajib sholat dengan isyarat. Sepakat? Waktu baralik, Pak. Nah, coba jujur. Bara banyak anak daro Jomara Pule yang baralik itu sholat waktu baralik. Jujur. Hah? Banyak yang tak sholat. Betul nak? Mengaku orang beradai nak tahu diuntuang. Dek carwadai tinggal sholat. Tanya sama ulama yang jujur. Ulama, alim ulama Minangkabau, bagencu-gencu padusi, ba make up, bacalak, basuntiang di muka laki-laki yang bukan mahram. Apa hukumnya ulama? Tanya ulama yang jujur. Korang Minang sunyi-sunyi yang kami hormati, nenek, mama, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang. Orang kampung baburu babi, juan jiang, haniang-haniang juga ulama kampung tu. Di penjuru Minangkabau basobok orang bogonceng juan jiang tu. Betul tak Pak Ibu sekalian? Pagi-pagi keluar juan jiang, sore-sore keluar juan jiang, bagonceng-gonceng juan jiang, bapaluak juan jiang, sauto juan jiang, sampai nak tahu mana orang mana nanjiang, sama je bentuknya. Pai baburu talok baju Jawa dari Pariaman pai ke Lubuk Basuang, dari Lubuk Basuang pai ke Agam, pai Pasaman, baburu anjiang, baburu babi juan jiang, sauto bagi gonceng bapaluak juan jiang. Bayangkan tuh. Saya besar lahir di Medan, saya ini di Medan, kota Medan, saya sekolah saya di Spiro nih, lewat Balige Tarutung. Tidak pernah selama saya sekolah dari Bintang Utara itu, dari Medan ke Spiro, lewat Simalungun, Siantar, Tarutung, Balige, Pahai, Siborong-borong. Tak pernah saya nengok orang di Toru, Batang Toru, di Tapanuli Utara tuh gonceng-gonceng sama anjing. Betul nggak? Ini anak kita ini. Anak Sedempuan ini kawan saya ini. Ya. Saya sekarang masih dakwah ke Padang Sedempuan, naik sepeda motor 9 jam saya ke Padang Sedempuan. Dari Sedempuan naik pula ke bukit lagi, Batang di Janji Matogu, Bapak sekalian. Masih rutin saya ke Padang Sedempuan yang si pengajian naik sepeda motor. Cuman 9 jam. Lumayan panas-panas pantat saya nengok di atas Honda itu, ya. Tidak pernah saya di Medan ya, nengok orang bergonceng sama anjing. Di Sedempuan ada enggak orang gonceng sama anjing? Hah? Ada enggak Sedempuan? Enggak ada. Tapi di kampung awak ujung ke ujung tasobok sadonya. Betul enggak Pak? Ada Pak orang Bukit Tinggi sih kok? Apalagi orang Bukit Tinggi. Ada orang Payakumbuh sih kok? Apalagi orang Payakumbuh. Ada orang Talawi sih kok? Coba. Dari ujung ke ujung, ambulah ngisi pengajian bo dari Darsmas Raya sampai Air Bangis, dari pesisir sampai Raupanti, Pak. Sampai bayangkan. Jadi seakan-akan cerita orang kampung, Pak, umpama nih saya nih di Padang nih, ya. Kalau mau pulang ke Medan, karena saya lahir besar di Medan, kalau mau pulang ke Medan itu naik bis ARS, ya. Di tengah jalan ketiduran, sedang enak-enak tidur tuh mobil tuh goyang-goyang, ini udah masuk di Medan nih, gitu. Karena Medan tuh banyak jalan berlobang-lobang, ya, Spiro, ya, banyak jalan berlobang. Tapi kalau dari Medan balik ke Padang, naik bis ALS, ketiduran, sedang tidur itu terbangun, tampak orang goncengan sama anjing, udah sampai kita di kampung rumahnya. Jadi menandai kampung awak, di mana gonceng juanjiang kampung awak tuh. Sampai Baitu Bana zaman kini Pak, di Minangkabau yang keceknya Basan di Sarak. Nah, pertanyaannya, Bapak paluak juanjiang tu ada sia itu. Ambo yakin kok ulama-ulama Minangkabau semuanya bergerilya berdakwah tentang ini, berhenti tuh yang paburu-paburu juanjiang tuh Bapak Ibu sekalian. Tapi banyak ulama-ulama takut menyampaikan.
beko ndak didengar kecil awak, beko ndak dihormati, beko awak, banyaklah pertimbangannya Bapak Ibu sekalian. Hingga akhirnya apa? Kemaksiatan mendarah daging. Ya. Termasuk baralek tadi tuh. Ya. Dengan make upnya, dengan gencunya, apakah wajib wanita kalau baralek mesti pakaian adat? Wajibkah? Wajib enggak? Bahkan hukumnya apa? Setelah itu berjabatan tangan dengan tamu-tamu semuanya, laki perempuan disalami semuanya. Apa hukum berjabatan tangan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya? Apa Pak? Haram hukumnya. Kemudian kalau baralek mesti bawa organ jolai. Ndak tangguang organ. Hidup lah bangsa berhutang organ pula. Lah miskin awak baralek mesti bawa organ lo tuh berhutang-hutang. Ya. Cuman dek mungkin mengharap orang badoncek tengah malam kok. Nah, beko terganti tu hutang awak tu, kerambi hutang, bareh berhutang, organ berhutang. Beko masuk badoncek beko dapet tu. Kiranya apa? Dibaca amplop cek-cek. Dari Sidi Zulherwin 100.000. Wah, sanang. Wah, 100.000. Dari Bagindo Erwin 50.000. Alhamdulillah. Dari Sultan Erwin 5.000. 5.000. Mandangan 5.000 si amplop mau PUP yang punya walek. Ustaz tu diundang anaknya anam barangkek serunya. Anaknya cangok lo makannya tu es krim diambiaknya, martabak diambiaknya, bubur diambiaknya, lawa iyo, daging iyo, randang iyo, barai si amplopnya tu. 5.000 si amplopnya kena sumpah sudah tu lain. Batanyo lah orang di kampung lain balabo alek. Alek batanyo labo, manggaleh atau manga. Alek kok batanyo labo. Ya. Alek nggak tangguang modal juta-jutaan, ratusan juta, puluhan juta. Dapat penerimaan tamu, gadang lo kota infaknya sih kau tuh. Gadang lo kota infak orang beralek pada orang surau. Sekalian. Minta sumbangan jo orang beralek tuh kironyo, minta sumbangan. Sekalian. Itu menjadi tradisi hari ini. Sekalian. Ya. Jadi orang kafir itu melihat kita tuh tidak takut lagi. Karena apa? Karena perangai kita dah sama seperti mereka. Kita bangga meniru-niru orang kafir. Ya. Nah, sekarang kita dengar lagi. Ya, orang yang mengaku Islam tapi munafik. Surat An-Nisa ayat 89. Surat keempat An-Nisa 89. Ya. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir sehingga kamu menjadi Islam. Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Mereka ini siapa maksudnya ini? Tahu enggak Ibu sekalian? Buka ayat sebelumnya. Ini ayat 89. Coba buka ayat 88-nya. Silakan dibaca. Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang munafik? Ayat 88. Jadi mereka yang dimaksud sini adalah orang munafik. Orang munafik ini tampangnya seperti kita. Mohon maaf, kadang jenggotan, kadang jubahan, kadang sorbanan, kadang jidat hitam, satu soft dengan kita, tapi munafik. Sama orang kafir berkawan-kawan, sesama orang Islam musuh-musuhan. Contoh mohon maaf nih. Ya. Ini contoh nih, biar tuntas kaji kok. Kau contoh si jangwi kok, ya. Si jubah serawa gantuang kok. Bertemu sama orang yang berjangwi lain, ya. Disebut assalamualaikum, ditengok lu atas bawah. Waalaikumsalam. Ndak kawan awak dah. Ndak kawan awak katanya. Sama-sama jenggotan, sama-sama jubahan, sama-sama cingkrang, ndak kawan awak. Kenapa? Bukan satu pengajian. Bayangkan tuh, sama-sama jenggotan, sama-sama celana cingkrang, jubah cingkrang. Karena nggak satu pengajian, jadi musuh-musuhan. Bayangkan tuh, yang berjenggot begini, kalau ustadznya yang datang, berduyun-duyun dia datang. Ustadznya nih, datang dari mana-mana datang tuh. Ustadznya datang
Dari Jawa ustadznya berduyun-duyun, dari anak ustadznya berduyun. Tapi kalau ustadz orang lain bubar dia. Betul enggak, Pak? Ada enggak orang kayak begitu tuh? Kalau ustadznya yang datang enggak tanggung tuh, semua alat tulis. Tapi kalau ustadz yang lain, sase, subahat, bid'ah, kepala utaang bid'ah. Bayangkan tuh sama-sama berjanggui, bayangkan tuh. Emang janggui ko ada jaminan masuk surga si janggui ko. Abu Jahal berjangguinya. Bagaimana mungkin sesama Islam, ya, sesama Islam tidak bersapaan karena apa? Karena lain pengajian. Coba bayangkan. Ya. Ini kadang masalah zikir sudah sholat, ya dah sase. Masalah tahlilan sase. Sekalian. Sudah matang tuh kaji itu dulu. Orang Muhammadiyah dengan NU sudah dari dulu kaji itu. Alhamdulillah bisa berdampingan Pak. Ini kadang ketika mereka menguasai masjid orang Muhammadiyah pula yang tersingkir situ lagi. Mohon maaf Pak sekalian. Ini fakta hari ini. Kondisi umat Islam hari ini. Kita diadu domba, kita dipecah belah kita hari ini. Tapi kita tidak sadar. Dipecah belah kita hari ini. Ya. Makanya lihat hari ini. Ketika di Jawa misalkan. Datang ustadz mereka tuh diusir. Hah? Ada sampai berani mengusir pengajian-pengajian. Tapi pas Natalan malah jaga gereja. Coba bayangkan. Pengajian yang gak sesuai dengan pemahaman mereka usir. Ustadznya mereka usir. Pengajian dibubarkannya. Tetapi ketika Natalan mereka pula yang jaga gereja. Coba hari ini coba bayangkan. Dahsyatnya fitnah akhir zaman hari ini Pak Ibu sekalian. Dengan seorang kafir kita berkasih sayang, sesama muslim kita malah musuh-musuhan. Orang kafir itu senang melihatnya. Senang orang kafir melihatnya Pak Ibu sekalian. Ya. Jadi orang munafik itu Pak Ibu sekalian ingin supaya kita ini kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Itu program orang munafik Pak. Nah contohnya orang munafik itu. Ada orang munafik jadi pejabat. Dengar suara azan tagaduahnya. Pejabat negara. Dengar suara azan tagaduahnya. Disambungnya dengan suara anjing. Nah menggaduah jo mik-miko. Sajak dulu tidak pernah tagaduah orang dengan azan. Di zaman kini juga tagaduah orang. Betul tidak Pak Ibu sekalian? Coba. Disamakannya suara azan itu dengan kumandang. Dengan gonggongan anjing. Bayangkanlah kalau anjing menggonggong 5 kali. Emang anjing azan anjing itu? Bayangkan. Pejabat agama itu Pak Ibu sekalian. Ya. Di zaman ini Pak Ibu sekalian. Ketika kita mayoritas. Tapi kita berpecah belah. Ketika kita mayoritas. Ketika ada kelompok lain yang terzolimi. Kita diam membisu karena apa? Itu bukan kelompok kita. Biarkan saja. Tidak ada saling kepedulian hari ini Pak Ibu sekalian. Nah kembali kepada kata dari tokoh Yahudi tadi. Kita tidak perlu takut kepada umat Islam. Selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Maka bagaimana supaya musuh itu gentar kepada kita. Maka buat program bagaimana supaya masjid kita ini di waktu subuh bisa ramai seperti waktu sholat Jumat. Kira-kira Pak Ibu. Masjid kita ini kira-kira subuh bisa enggak seramai sejamaah sholat Jumat? Bisa enggak kira-kira Pak Ibu? Hah? Insya Allah pasti bisa. Alhamdulillah Masjid Jogokarian sudah memulainya. Pernah dengar Pak Masjid Jogokarian? Di Yogyakarta? Sudah pernah pergi Pak? Hah? Saya alhamdulillah sudah 2 kali ke Jogokarian. Ini alhamdulillah di Pontianak Masjid Kapal Munzalan. Di Sragen Jawa Tengah Masjid Al-Falah. Ya. Di Sukabumi Masjid Sejuta Pemuda. Apa yang mereka lakukan? Masjid Jogokarian mengupayakan saldo masjid harus 0. Tidak boleh saldo masjid disimpan-simpan. Untuk ganti karpet, untuk ganti cat, untuk buat menara. Sementara tetangga masjid kelaparan, putus sekolah, nggak ada biaya berobat, berdosa pengurus masjid.
Kas masjid juta-jutaan, sementara tetangga masjid ada yang tak bisa beli beras karena nggak punya duit. Mengemis-ngemis BLT, anaknya putus sekolah, ya, di kas masjid puluhan juta, zolim pengurus masjidnya. Sekalian. Maka Ketua DKM Dewan Kemakmuran Masjid Ustadz Jazir di Jogokarian punya program saldo harus nol. Ya Bu, ketika ada bendahara melapor kepada pengurus Dr. Jazir, apa kata pengurus bendahara? Pak, ini ada jamaah meminjam uang untuk berobat keluarganya, meminjam uang 40 juta. Kata Dr. Jazir apa katanya? Uang kas kita berapa? Uang kas kita 43 juta. Uang kas masjid 43 juta. Ada jamaah meminjam duit untuk berobat keluarganya. Apa kata Dr. Jazri? Jangan pinjamkan. Jangan pinjamkan katanya. Apa kata beliau? Apa kata beliau? Berikan. Bayangkan tuh Pak. Kalau ada pengurus di Pekanbaru nih, jamaah yang begitu betul-betul butuh biaya berobat, ada enggak masjid yang peduli? Ada enggak masjid yang peduli di Pekanbaru nih kalau ada jamaahnya butuh biaya berobat? Ada enggak yang peduli? Berdosa pengurusnya itu. Betul-betul dia tidak mampu untuk berobat. Ya. Jamaah masjid diam-diam saja, sementara banyak orang-orang kaya rajin sholat, rajin ke masjid, rajin dengar pengajian. Jamaah yang miskin gak ada biaya berobat, maka jamaah ini jadi diazab sama Allah semuanya Pak Ibu sekalian. Makanya Dr. Jazril membuat manajemen bagaimana supaya masjid ini saldonya nol. Untuk apa? Disurvei jamaahnya, kalau ada yang ada modal usaha dipinjamkan modal usaha. Jamaahnya yang tidak ada biaya sekolah anaknya disekolahkan dari SD sampai sarjana. Jamaahnya kalau nggak ada biaya berobat maka dibiayai biaya perobatannya. Sampai Masjid Kapal Munzalan di Pontianak, alhamdulillah karena program itu ya, infak mereka mencapai 5 sampai 9 miliar infak mereka Pak, yang mereka dapatkan 5 sampai 9 miliar. Apa programnya? Masjid buka 24 jam. Masjid buka 24 jam. Tapi disediakan security Pak, digaji security. Kamar mandi cukup fasilitasnya, WC cukup. Jamaah musafir boleh tidur di masjid. Kalaupun takut kena iler karpetnya, saking takutnya karena karpet mahal, mohon maaf pengurus nulis dilarang tidur di masjid. Ada? Oh nggak ada, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah berarti pengurus masjidnya bagus ini. Ya. Kalau enggak kena sama saya tembak ini. Ya. Di masjid sejuta pemuda, kalau ada jamaah yang capek ketiduran, dibangunkan Pak. Untuk apa? Dikasih bantal. Jamaah yang ketiduran Pak, dibangunkan dikasih bantal, dikasih kasur gulung. Pak, ini. Yang baca Quran istirahat di masjid dikasih kopi, dikasih snack. Masjid sejuta pemuda Sukabumi. Ini saya kumpulkan di data-datanya Pak Ibu sekalian. Ada masjid ya, setiap harinya menyediakan makan gratis sehari 3 kali. Bayangkan itu. Ada masjid setiap Jumatnya atau seminggu sekali memberikan layanan pasar gratis. Jadi di hari Jumat itu Bapak Ibu sekalian, semua jamaah subuh pulang boleh bawa sayur-sayuran. Apa saja yang disediakan. Cabai, kentang, kangkung, bayam, kacang panjang, silakan ambil. Gratis. Masjid Al-Falah Sragen buat rumah makan dekat masjid, halaman masjid, rumah makan gratis. Tahu Pak? Dari kegiatan itu berapa yang mereka dapat infak setiap bulannya? Miliaran Pak. Semakin kaya mereka. Makanya nggak ada orang yang berinfak itu miskin.
Orang yang bersedekah, orang yang berzakat semakin berkah, semakin kaya, melimpah hartanya. Tidak ada yang miskin. Makanya masjid tadi, Masjid Jogokarian, Masjid Kapal Munzalan, Masjid Al-Falah, Masjid Sejuta Pemuda, Masjid Ismuh Yahya, sudah mereka lakukan jamaah subuhnya ribuan orang. Bapak Ibu sekalian. Kalau ada jamaah yang kurang mampu, disurvei, didatangi ke rumahnya, maka dikasihkan ATM beras, kartu ATM. Mereka boleh ngambil beras, ya, seminggu sekali atau 2 hari sekali sebanyak sekian kilo. Di masjid ada klinik gratis, berobat gratis. Nah, itu Pak upayanya gimana supaya jamaah subuh itu bisa ramai, ya, sejahterakan umat, sejahterakan jamaah, niscaya masjid akan ramai. Walau nanti pada awalnya ada yang protes, enak kali mereka tuh nanti sholatnya karena ingin dapat bantuan. Biarkan kalau awalnya begitu niat mereka. Kalau niat mereka awalnya datang ke masjid untuk cari makan, biarkan, karena memang mereka lapar, karena memang mereka miskin. Tetapi lambat laun mereka itu juga diberikan pemahaman, dikasih ceramah, dikasih nasihat, gimana supaya ke masjid itu hanya karena Allah, bukan karena makanan. Hingga akhirnya jamaah itu ramai terus, Pak. Masjidnya ramai itu, subuhnya penuh. Nah, kira-kira masjid kita bisa enggak begitu? Nah, ini orang Pekanbaru banyak kaya-kaya, orang Minang banyak kaya-kaya, ya. Tetapi malangnya kita ini tanda-tanda kiamat, kata Rasulullah, banyak orang berlomba-lomba membangun masjid, tapi masjidnya kosong dari hidayah. Apa contoh masjid kosong daripada hidayah? Setiap pengajian banyak yang tua-tua yang datang, yang muda-muda mana? Enggak minat yang muda-muda, Pak. Yang muda-muda enggak minat dengan masjid. Maka masjid-masjid tadi berupaya masjid dikasih fasilitas wifi. Kenapa kafe-kafe bisa ramai? Kenapa kafe-kafe, restoran ramai-ramai tengah malam itu? Karena apa? Karena mereka itu dilayani orang kafe. Kalau dapat, masjid itu juga melayani para pemuda. Kasih wifi gratis. Buka masjid 24 jam non-stop. Ya. Buat tim media, semua kegiatan masjid direkam di sosial media, disebarkan ke sosial media, maka pemirsa akan menonton dari seluruh penjuru dunia. Betul enggak? Boleh jadi infak itu pun datangnya dari seluruh penjuru dunia. Sampai Masjid Kapal Munzalan, Pak, di Pontianak itu, masjidnya tuh kondisinya di kampung seperti ini, Pak, masjidnya nih, dalam gang kecil nih. Ya, 95% warga di masjid itu, tetangga masjid 95% Nasrani. Masjid itu berdiri, Pak, 95% tetangganya itu Nasrani, Pak. Hingga akhirnya karena jamaah sedikit, ya, jamaah muslim yang rumahnya jauh dijemput dengan mobil. Dijemput dengan mobil, Pak. Subuh dijemput dengan mobil. Selesai sholat dikasih sarapan gratis. Zuhur dijemput dengan mobil. Selesai sholat zuhur dikasih makan siang gratis. Maghrib dijemput dengan mobil atau isya. Setelah habis sholat dikasih makan malam gratis. Akhirnya Masjid Kapal Munzalan, ya, berdiri sejak tahun 2011, ya, sampai sekarang dari 1 mobil yang mereka punya, sekarang Masjid Kapal Munzalan sudah punya 30 lebih mobil. 3 diantaranya mobil Alphard, Pak. Mobil Alphard untuk menjemput jamaah sholat. Mobil Alphard untuk menjemput jamaah sholat. Jadi kalau apa-apa yang tua-tua ini tidak perlu takut-takut naik sepeda motor. Dijemput ke rumah naik Alphard, kalah presiden, Pak. Itu di Masjid Kapal Munzalan. Infak terkumpul 5-9 miliar per bulan, Pak. Bayangkan. Gimana nggak sejahtera umatnya? Pertanyaannya, orang Islam ini kaya, Pak. Kalau zakat itu jadi kelola dengan benar, zakat itu, Masya Allah, sejahtera umat ini, Pak. Ya. Jadi kita harus punya trik, ya, punya inovasi. Gimana supaya masjid ini diminati oleh para pemuda, ya. Hingga Masjid Kapal Munzalan itu, Pak, relawan pemudanya tuh ribuan. Apa kerja mereka relawan ini? Ikuti pengajian, sholat berjamaah,
kemudian jadi relawan menggalang dana beras. Jadi bukan infak beras. Jadi beras ini oleh pemuda itu dijemput ke rumah-rumah donatur. Ya. Pertama berasnya dijemput ke rumah donatur, dikumpulkan, kemudian dibagikan. Pemuda-pemuda pula yang membagikan ke pesantren, ke fakir miskin, ya. Rumah yatim piatu. Setiap bulannya Masjid Kapal Munzalan menebar beras 8 ton setiap bulannya, Pak Ibu sekalian. Itu di luar dana 5 miliar. Itu di luar dana 5 miliar, bayangkan. Nah, bisa enggak kita bagikan umat berawal dari masjid? Kata orang Minang, basamo kita mangko manjadi. Basamo, Pak. Bapak punya kenalan, sebarkan kepada kenalan nih, kami punya program begini. Kami punya program begini. Tolong support ya, donasinya, hartanya, infak sedekahnya. Kalau boleh disalurkan kepada kami untuk kelancaran program kami ini. Begitu, Pak. Ya. Pengurus masjid kalau dapat setiap malam minggu supaya nak kelurahan pemuda ya, buat acara mabit. Apa mabit itu? Malam bina iman dan takwa. Remaja pemuda ajak malam minggu tidur di masjid. Itu sudah saya lakukan, Pak, di negeri Siano, Bukit Tinggi, Agam. Kurang lebih 2 tahun saya jalankan program itu. Alhamdulillah 100 lebih pemuda-pemuda yang awalnya candu handphone, nggak tidur-tidur main handphone, Pak. Udah ngisap lem narkoba, saya ajak tidur di masjid setiap malam minggu. Saya ajak sholat tahajud, nangis-nangis Pak preman itu, Pak. Ya, saya ajak subuh berjamaah, habis subuh berjamaah sarapan pagi, habis sarapan pagi olahraga maraton. Bahkan anak itu saya tanya, "Fulan, kamu sholat subuh nak tadi?" "Enggak, Ustaz." "Push up 10 kali." "Kamu sholat zuhur nak?" "Enggak, Ustaz." "Push up 20 kali." 1 kali enggak sholat, 10 kali push up. 5 kali enggak sholat, 50 kali push up. Remaja-remaja tuh, Pak, saya suruh push up yang enggak sholat. Mau mereka, besok datang lagi. Akhirnya apa? Nampak perubahan-perubahan. Yang awalnya mereka enggak pernah sholat, mulai sholat. Yang awalnya mereka enggak pernah ke masjid, malah senang ke masjid. Itu sudah saya jalankan, Pak. Saya bicara ini sudah saya lakukan terlebih dahulu, Pak. Di sana bisa, kenapa di sini tidak? Kenapa di sini tidak? Karena apa? Karena kita belum memulainya. Pertanyaannya, mau enggak kita mulainya? Saya berikan satu program dulu, mulainya. Bagaimana cara memulainya? Buat program gerakan subuh berjamaah, dimulai kegiatannya dari Sabtu malam. Apa acara Sabtu malam itu? Sesudah sholat Isya, kumpulkan remaja pemuda, tahsin tajwid tadabur Quran. Setiap pemuda kasih 1 Quran, 1 meja lipat, 1 alat tulis. Seperti kaji-kaji kita ini, buka ayat sekian, buka ayat sekian. Ya, disampaikan kepada para pemuda. Ya, kalau kamu nggak sholat nih, jadi anjing kata Allah. Kalau kamu ini seperti binatang kata Allah. Mau nggak jadi anjing? Mau nggak? Oh enggak, Ustaz. Akhirnya dirubah sedikit-sedikit. Ya. Kemudian setelah tahsin tajwid selama 1 jam istirahat, dikasih snack, dikasih minuman, kopi hangat. Nobar, apa nobar tuh? Nonton bareng film Al-Fatih, film Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Pasang layar, ya. Pasang layar, nonton sama remaja-remaja bagaimana perjuangan Islam dulu jaya. Supaya pemuda ini bangkit semangatnya. Oh, ternyata Al-Fatih itu usianya 22 tahun dulu. Meruntuhkan kerajaan Konstantinopel, 22 tahun umurnya. Memimpin pasukan perang, mengalahkan kerajaan Kristen, Bapak sekalian. Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi memerdekakan negeri Palestina dari orang-orang Nasrani yang zalim. Nobar, habis nonton bareng tidur. Ya. Yang namanya anak-anak, Pak, sudah candu handphone, mungkin nggak bisa langsung diajak tidur. Oke, saya kasihkan kesempatan. Saya kasihkan kesempatan kalian main handphone sampai jam 12 malam, tapi jangan lihat yang macam-macam. Main game boleh, nonton YouTube boleh, tapi jangan nonton yang macam-macam. Jangan main game yang pakaian pemain gamenya tuh kartun-kartun yang tidak menutup aurat. Ya, saya biarkan sampai jam 12 malam. Tepat jam 12 malam saya ambil Tupperware, saya kumpulkan handphonenya semua. Kumpulkan handphone lagi. Nah, ya, oke, simpan handphonenya,
masukkan ke kamar, kita tidur. Bayangkan Pak, anak yang selama ini tidak pernah sholat, tidak pernah ke masjid, mau diatur. Jam 3 malam bangun sholat tahajud. Ketika sholat tahajud tuh Pak, ya Allah ya Rabbi, meraung-raung preman-preman tuh Pak, nangis dia. Saya tanya, kenapa kamu nangis? Ya Allah Ustaz, dah lama saya tidak sholat Ustaz, baru ikut mau sholat Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Artinya tuh sebenarnya mereka tuh ingin baik sebenarnya. Apa kata anak remaja tuh, selama Ustaz orang suruh mencelik kami buruak jo. Anak kurang ajar, anak mada, anak kerengkang. Mereka cuma caci maki kami, tapi mereka tak pernah menyentuh hati kami. Mereka tak pernah menyentuh hati kami. Ini pengakuan mereka Pak. Ustadz baru yang bisa menyentuh hati kami katanya. Pengakuan mereka ini. Anak yang paling bandel di kampung itu. Anak biang kerok. Ya, padahal orang tuanya polisi itu. Ayahnya polisi, tapi anaknya nggak tanggung badungnya. Ayahnya nggak bisa ngajar, diinjak-injak sama ayahnya, nggak berubah. Alhamdulillah diajak tidur ke masjid, lunak hatinya. Ya, hingga akhirnya orang rantau melihat program itu bagus. Akhirnya semua anak remaja itu dikasih jubah semuanya, 100 tel. Remaja-remaja yang cadu headphone akhirnya pakai jubah semuanya, serba putih. Ya, masih ada gambarnya nih Pak. Ya, kemarin saya dakwah ke Jakarta, ke Tanah Abang. Kiranya anak sian itu ada satu orang ketemu sama saya. Rupanya di teleponnya kawan-kawannya berkumpul 20 orang situ. Sholat kami sama-sama di Tanah Abang, Pak. Maknanya apa? Hati mereka tuh mau terpaut dengan masjid. Dengan cara sentuhan hati kita. Bahkan anak-anak remaja masjid itu Pak, di lain waktu, subuh itu saya bangunkan dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah saya bangunkan. Saya ketuk pintu rumah-rumah itu Pak. Jam 4:30. Jam 4 saya keliling ke rumah yang paling jauh dulu. Tentunya rumah ini orang tuanya sudah tahu mengikuti program, saya buat namanya program tarbiyah. Program bimbingan. Jadi anak-anak ini setiap minggunya ada lembar muhasabahnya. Setiap minggunya saya koreksi. Apa contohnya? Sholat subuh, sholat apa tidak? Berjamaah atau tidak? Itu di checklist. Zuhur, asar sampai isya, sholat enggak selama 1 hari itu? Berjamaah enggak selama 1 hari itu? Ya, setiap minggunya saya cek itu. Yang tidak sholat saya suruh push up. Mau mereka Pak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Anak preman narkoba mau dia. Diajak sholat tahajud nangis-nangis dia. Luluh hatinya. Ya. Ini Pak Ibu sekalian. Akhirnya apa? Sebelum lebaran corona, senangnya orang rantau disediakan bis wisata. 6 bis wisata untuk mengajak remaja pemuda wisata gratis. Makin bertambah semangat remaja itu Pak Ibu sekalian. Maknanya apa? Bisa. Nah, masalahnya kita mau apa tidak? Apakah kita ingin bertahun-tahun yang masjid cuma diisi orang-orang tua saja? Nah pertanyaannya, kapan yang muda-muda datang ke masjid? Sementara yang muda-muda ini tadi calon suami orang, yang perempuan calon istri orang, calon ayah orang, calon ibu orang. Kalau tidak dari sekarang kita bekalkan ilmu agama, dengan modal apa dia menikah? Akhirnya menikah dengan apa? Modal nafsu. Ya, nggak peduli calon suaminya sholat apa tidak, nggak peduli calon istrinya nutup aurat apa tidak. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ingin cari menantu, Bu, Pak, kalau ingin cari menantu, cari di masjid waktu subuh. Siapa yang rajin ke masjid waktu subuh, ambil jadi menantu, walau umurnya 65 tahun, 60, ya, ambil jadi menantu. Ambo yakin, walau casingnya bantu aku masing Jepang, mesin Jerman, ya. Nah, Nabi Ibrahim ini dapat anak umur 75 tahun Nabi Ibrahim. Apa-apa aku mungkin baru 65, 70 masih ada harapan dapat anak 3 lagi. Ambo yakin menantu ibu yang umurnya 65 tahun enggak akan selingkuh lagi. Carilah. Nak percaya cobalah. Tinggal pilih juga apa-apa tuh kan makan enggak deh. Sebab hari ini yang datang subuh tuh orang gaek-gaek yang banyak, yang muda-muda tak kalau. Betul nak? Anak sia tuh anak awak. Ya. Itu tadi. Coba yang muda-muda ini hadirkan ke masjid. Gimana supaya mereka senang ke masjid? Kalau perlu kasih wifi, biar. Ya. Walaupun mereka sibuk dengan handphonenya, lambat laun kita arahkan. Lambat laun. Karena mereka sudah candu Pak Ibu sekalian. Gimana gak candu? Orang tuanya ngasih anak. Anak baru umur 2 tahun.
Kalau dulu orang tua nangis anak, ibunya nyanyiin gendong. Dodo si dodo, ala sayang, dodo si dodo. Dulu begitu. Sekarang nangis anaknya, ibunya ngasih apa? Ngasih handphone sama anaknya. Gimana nggak candu handphone anak tuh? Baru 2 tahun dah diajar supaya diam nangisnya dengan handphone. Nggak dikasih handphone. Wow, Masya Allah. Rasailah. Juta-jutaan untuk merusak anak keturunan awak handphone ini Pak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini. Makanya hilang remaja hari ini karena apa? Karena mereka merasa tidak nyaman di masjid. Maka hari kita ciptakan agar remaja-remaja itu nyaman tinggal di masjid. Bagaimana caranya? Ya, kita berbau dengan remaja. Jadi terkadang saya Pak dengan remaja-remaja itu sama-sama tidur di masjid saya. Sama gurau, sama bercanda, ya. Nanti habis sholat subuh sama-sama maraton, mandi di batang air Siano tuh, ya. Ada Pak orang Siano siko. Orang Bukit Tinggi ada siko. Nah, tuh. Lihat tahu Pak Siano kan? Kebatan tuh banjir kebatan Siano tuh, ha. Tengah-tengah hari biasanya kariang air Siano tuh banjir. Galodo, celek tuh Galodo di Bukit Batabuah. 2 gunung sekaligus, Gunung Singgalang ke tengah banjirnya. Gunung Merapi ke Canduang. Bayangkan Pak, itu baru lahar dingin tuh, belum meletus kedua-duanya gunung tuh. Bayangkan. Hancur di tanah Minangkabau Pak sekalian. Hancur rumah-rumah yang tagak apa? Surau tagak. Ada ndak awak mengambil pelajaran daripada itu? Dan inilah para jamaah sekalian, ya. Bagaimana supaya kita ini, warga kita ini yang negeri mayoritas Islam terbesar di dunia kembali kepada Al-Quran. Kembali kaji Al-Quran. Al-Quran bukan hanya untuk diperlombakan. Al-Quran bukan hanya untuk dihafalkan. Yang paling utama Al-Quran untuk diamalkan sebagai pedoman hidup. Demikian saja para jamaah sekalian materi Allah. Kondisi umat Islam yang banyak cinta dunia dan takut mati itu salah satunya kita lihat di masjid. Kalau banyak yang tak datang ke masjid berarti mereka lebih senang sholat di rumah. Kalaupun sholat, kadang banyak yang tak sholat. Makanya kata Rasulullah, sebaik-baik sholat wanita itu di rumah. Sebaik-baik sholat laki-laki di masjid. Jadi kalau ada laki-laki sholat di rumah, itu namanya laki-laki solehah. Ya. Ada ayah orang rajin sholat tapi di rumah ayah solehah. Ada minantu ibu, ya. Pimpinan ini, pimpinan itu, sholatnya di rumah, ya, Sidi solehah. Ambo galambo Sidi kok Pak Ibu sekalian. Nah. Jadi kalau ada suami rajin sholat di rumah itu suami solehah. Tak kicu hadinan tarang ibu-ibu sekalian, ya. Nah, semoga kiranya dengan kajian ini bangkit semangat kita untuk beragama. Tidak perlu kita takutkan asalkan Al-Quran yang kita sampaikan Pak Ibu sekalian. Ya, mati hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon beribu maaf. Semoga kiranya di Masjid Al-Amin ini Masjid Al-Falah ini, Nurul Falah ya. Di Masjid Nurul Falah ini Bapak Ibu sering pulang pergi ke masjid berbalik bolak-balik. Semoga di surga Firdaus kita reuni bersama hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup majelis kita dengan doa bersama. Semoga kiranya doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya Allah mudahkan kita meraih nikmat di surganya Allah, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada imam kita untuk memimpin doa kita pada kesempatan kali ini. Kepada imam kita persilakan. Ya, Bu. Tunggu ada pertanyaan. Kurang dengar Bu suaranya Bu. Tunggu. Dah hidup? Pencet lama. Agak lama pencetnya. Kamu nanya
Iya, Bu, iya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Hari Besar Islam ya. 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 Nah, pertanyaannya kegiatannya seperti apa, Ibu? Kalau saudara pengajian saja boleh enggak? Peringatan Hari Besar Islam kita adakan tabligh akbar, boleh tidak? Bermanfaat enggak? Kita undang ustaz misalkan dari Jakarta, tentu biayanya lebih besar, ya. Kemudian kita sediakan makanan, tentu lebih besar. Kita hadirkan tamu yang banyak, tentu lebih besar. Nah, masalahnya seperti apa kegiatannya? Ya. Ya. Iya, ya. Pariaman, ya betul. Oh, begitu. Nah, kalau itu ya, kalau itu jaleh di Ambo tubuh, ya. Ambo di mimbar di Pariaman lah mau sampean tabu itu sase. Bukan dari Islam, itu ajaran Syiah dan Syiah bukan Islam. Di mimbar Ambo sabu itu di mimbar. Kalau ada pemko yang nak ketujuh jo ceramah Ambo sudah ceramah kau duduk bersama. Itu budaya jahiliyah saya sebutkan. Ya. Kenapa demikian? Yang pertama, ritual-ritualnya itu banyak ritual syirik. Mambiak tanah lah ke dalam sungai, mambiak batang pisang, nanti dihoyak tabui, hoyak Husain katanya. Tidak ada yang merayakan hari kematian Hasan Husain kecuali orang Syiah. Dan Syiah itu bukan Islam. Dan itu menjadi kebanggaan orang Pariaman. Saya katakan, itu penghinaan kepada Rasulullah. Kenapa begitu? Lambang tabu itu di bawahnya ada burak. Burak itu apa? Diumpamakan kuda betina berkepala manusia perempuan bersayap sebagai kendaraan Rasulullah untuk pergi Isra dan Mi'raj. Pertanyaannya, dari mana kisah cerita burak itu? Tidak ada kecuali dari cerita orang-orang Yahudi. Untuk apa? Untuk menghinakan Rasulullah karena Rasulullah beristrikan 11 orang dan biasanya orang yang hashtagnya tinggi itu diibaratkan dengan nafsunya kuda. Jadi dianggap Nabi itu nafsunya seperti nafsu kuda. Dan itu malangnya jadi kebanggaan maskot kota Pariaman. Itu saya sampaikan di kota Pariaman, saya sampaikan itu, Bu. Cuman masalah itu tadi banyak ulama-ulama tidak berani menyampaikan seperti tadi. Ulama apa yang kita bahas tadi pertama? Banyak ulama anjing. Ya tadi itu. Ya. Yang tidak berani menyampaikan kebenaran. Nah, saya, Bu, alhamdulillah saya sampaikan. Alhamdulillah akhirnya bagaimana? Saya dapat penghargaan Ustadz Anjiang kata orang. Ustadz Anjiang tuh maksudnya. Nah, makanya saya tidak laku di kampung, tidak berani orang undang saya. Ya, walau orang-orang Pekanbaru mengundang saya, orang kamu tidak berani mengundang saya. Ustadz Anjiang tuh mama, ngadu undang Ustadz Anjiang tuh. Nah itu, Bu. Jadi sudah, kalau saya pribadi sudah saya sampaikan. Nah, hingga kalau masalahnya, kalaulah banyak ulama menyampaikan tentang kesesatannya, insya Allah itu akan sirna. Tapi itu tadi ulama ini banyak yang mencari sisi amannya. Nah itu, Bu. Begitu, Bu, ya. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa pahami tentang kejahiliahan yang mendarah daging. Tinggal kita cerdaskanlah umat ini. Cerdaskan umat terus belajar
supaya tradisi jahiliyah tidak terus berkembang sampai ke anak cucu kita. Demikian saja Bu ya. Baik, mari kita tutup dengan doa.